Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita boleh melewati malam yang panjang dan kita diberi anugerah untuk bangun dari tempat tidur pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu menyertai kami, dan oleh anugerah kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dari istirahat sepanjang malam, Tuhan sudah menyertai setiap kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami datang kepada Tuhan, kami ingin membaca merenungkan firman-Mu, dan kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Namun saya memfokuskan kita untuk membaca di dalam ayat yang ke-11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya. Karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Saudara terkasih, pasal 8 ini LAI memberi judul perikopnya beberapa usaha Raja Salomo. Kalau kita membaca di dalam pasal 8 ini, di sana dicatat bagaimana Raja Salomo memperkokoh kerajaannya dengan mengangkat para panglima, perwira, prajurit untuk memperkuat ketahanan militernya, dan juga untuk orang-orang yang non-Israel yang masih ada di dalam wilayahnya yang berhasil dikalahkannya, dipekerjakannya sebagai pekerja rodi. Dan dalam ayat yang ke-11 di sana dicatat bahwa istrinya dia pindahkan dari istana Raja Daud dan ditempatkannya untuk tinggal di istana yang sudah dia bangun. Hal ini menyatakan kepada kita kepekaannya untuk hal-hal rohani, di mana dia tahu bahwa dia telah berbuat kesalahan dengan menikah kepada orang kafir. Saudara terkasih, kalau kita melihat sepintas, Salomo pada awal pemerintahannya memiliki kepekaan yang tajam terhadap dosa. Dia tahu bahwa istana Daud, tempat yang dimasuki oleh tabut Tuhan, adalah tempat yang kudus, yang suci. Dan di sisi lain dia sadar bahwa istrinya adalah orang Mesir, orang kafir, dan tidak boleh bersentuhan dengan tabut Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan. Saudara, ternyata kepekaan Raja Salomo terhadap hal-hal rohani, hal-hal yang saleh ini tidak bisa dipertahankan hingga akhir hidupnya. Karena Alkitab secara transparan menceritakan kepada kita bahwa ketika Salomo sudah tua di akhir masa hidupnya, ia tidak sepenuh hati lagi kepada Tuhan karena hatinya telah dicondongkan oleh istri-istrinya yang beragama kafir itu untuk tidak lagi setia kepada Tuhan. Hal ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita jangan merasa diri kuat, teguh iman. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ketika Petrus merasa kuat dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jikalau semua mereka ini akan goyah imannya, aku sekali-kali tidak." Pembelajaran ini merupakan peringatan kepada kita untuk kita jangan lengah, jangan mengabaikan keadaan komunitas di mana kita ada. Jangan kita merasa, saya kuat, iman saya mampu untuk menghadapinya. Saya tidak akan jatuh, saya tidak akan gagal. Tapi dari kehidupan Petrus dan juga contoh Salomo mengingatkan kita, hendaknya kita terus waspada. Saya tidak mengerti pergumulan kita di dalam komunitas mana kita berada, tapi yang pasti kita ada di tengah-tengah dunia, dan jangan sampai dunia menggarami kita.
Itulah yang dialami oleh Salomo. Karena dia menikah dengan perempuan-perempuan kafir, maka para perempuan penyembah Baal itu menyeret hatinya untuk tidak lagi terpaut kepada Tuhan sepenuhnya. Bahkan Salomo sendiri membangun tempat-tempat kuil untuk penyembahan bagi istrinya itu. Lalu di manakah kasih yang mula-mula dari Salomo kepada Tuhan? Di mana cinta Salomo yang mula-mula kepada Tuhan ternyata tergerus oleh waktu. Saudara, biarlah ini boleh mengingatkan kita untuk tetap waspada dan menjaga hati kita. Bahwa kita pun bisa jatuh, kita bisa gagal. Karena itu solusinya adalah biarlah kita terus melekat kepada Tuhan. Membangun hubungan yang terus-menerus. Bersekutu dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Karena itu yang bisa menjaga kita untuk tidak mudah jatuh di dalam dosa. Saat teduh kita, bagaimana kita membaca, merenungkan Alkitab setiap hari bukan sebagai formalitas, tetapi membawa hati yang terus-menerus mau untuk bertumbuh dan dibaharui untuk semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Mari kita terus membangun kehidupan kita untuk melekat kepada Tuhan, agar kita tidak mudah jatuh, tidak lengah, dan tidak berubah. Namun semakin hari semakin bertumbuh dalam kerohanian kita dan semakin semakin serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan ini kembali kami diingatkan ketika kami menjalani hidup ini sehari-hari, kami harus tetap waspada. Jangan sampai dunia menggarami kami dan kami terpengaruh di mana kami ada, komunitas di mana kami tinggal itu dapat mempengaruhi diri kami. Tapi tolong kami Tuhan agar hati kami tetap teguh kepada Tuhan. Berikan kami kepekaan terhadap dosa, terhadap hal-hal yang menyimpang, terhadap dosa sekecil apapun. Berikan kami ketajaman untuk peka, sehingga dengan demikian hidup kami akan terus-menerus terjaga. Dan hanya oleh anugerah Tuhanlah kami bisa terjaga, tidak jatuh dan gagal. Tolong kami Tuhan, kami membutuhkan kasih karunia-Mu agar kami terus hidup melekat kepada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, dan biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan, kami kelola, kami perjuangkan, kami usahakan. Mohon Tuhan dalam perkenan-Mu Engkau buat berhasil, dan semua itu memperkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan hati kami untuk terus melekat dan setia kepada Tuhan sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.